Ulangi lagi di ayat ke-49. Apa Allah nyatakan? Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Diulangi lagi oleh Allah. Kata Allah, hei Muhammad, tegakkanlah hukum Allah. Hukumlah dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikuti kemauan mereka. Jangan ikuti keinginan mereka. Allah yang larang, saudara. Lalu di ayat ke-50-nya Allah tegur orang-orang sombong yang tak mau pakai hukum Allah, yang mengatakan konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Apa Allah tegur, saudara? Allah nyatakan di ayat ke-50, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Allah nyatakan di ayat ke-50-nya, saudara, afa hukmal jahiliyah yabghun. Itu mereka-mereka yang tidak mau pakai hukum Allah, yang tidak mau pakai ayat suci, yang tidak mau mematuhi hukum ilahi. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apa mereka itu pengen hukum jahiliyah? Apa mereka mau laksanakan hukum jahiliyah? Apa mereka lebih cenderung kepada hukum jahiliyah? Selanjutnya Allah nyatakan dengan tegas, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ini al-istifham lisajar, saudara, bukan soal. Di sini Allah nyatakan tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang beriman dan yakin kepada Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa ada hukum lebih baik dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih bagus dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih adil dari hukum Allah? Hukum yang paling adil adalah hukum siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa yang maha bijaksana? Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Sallu ala nabi. Ini harga mati buat para iman, saudara. Saya katakan sekali lagi, jangan kompromi. Quran kita tidak boleh ditawar-tawar. Hukum Allah tidak boleh ditawar-tawar, saudara. Kemudian mari lihat di ayat ke-51-nya. Saya urut tadi dari ayat 44 ke 45, terus 46 dan 47, 48, 49, 50. Dan apa Allah nyatakan di ayat ke-51? Bagaimana cara kita menegakkan hukum Allah? Allah kasih jalan. Jalan mengangkat ke Allah, saudara. Di ayat yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'dan wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qawmal zalimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Di ayat ke-51 nya Allah nyatakan, hei orang-orang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang Nasrani, kau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Tidak boleh. Gak boleh, saudara. Batuhum awliya batu. Sebagian orang-orang kafir tersebut, Yahudi dan Nasrani tersebut adalah pemimpin untuk sebagian mereka yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kalian, hei orang beriman, coba-coba mengangkat mereka jadi pemimpin, Allah katakan fa innahu minhum. Maka orang tersebut termasuk golongan orang kafir tadi. Allah yang berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, kemana kita mau lari? Haram umat Islam menerima kepemimpinan orang kafir. Haram. Ini gak bisa ditawar, saudara. Enggak. Walaupun kepala ini dipotong orang, ini ayat gak boleh ditawar oleh siapapun, saudara. Jangan pernah kita ngalah. Jangan pernah kita mundur. Enggak bisa. Kalau orang ngotot Habib, tapi secara konstitusi Ahok itu walaupun bukan Islam, dia sudah sah untuk menjadi gubernur. Siapa bilang secara hukum Allah Ahok tidak sah untuk memimpin umat Islam? Bagi kami agama di atas segalanya. Hukum Allah harus diutamakan daripada hukum manusia. Itu konstitusi buatan manusia, saudara. Ini yang kita ceritakan. Hukum Allah datang dari Allah.
boleh. Jadi kalau konstitusi besok bilang zina halal, boleh? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan baik-baik, saudara. Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatilah Allah. Wa atiiur rasul, dan taatilah Rasul. Tapi begitu ulil amri, Allah tidak mengatakan wa atiikum ulil amri, tidak. Diatofkan saja Allah. Wa ulil amri minkum. Maksudnya apa? Rahasianya apa, saudara? Untuk Allah menyatakan atiiullah, taatilah Allah. Sebab taat kepada Allah bersifat mutlak. Artinya mutlak, apa saja yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah larang, stop, jangan kita lakukan. Kalau Allah sudah nyatakan halal, halal. Kalau Allah sudah nyatakan haram, haram. Tidak ada tawar-menawar. Mutlak kita taat kepada Allah. Kenapa mutlak? Sebab mustahil Allah memerintahkan hamba-Nya untuk merusak dirinya, merusak dunianya, merusak akhiratnya. Mustahil Allah memerintahkan sang hamba dengan sesuatu yang bisa membinasakan hidupnya. Mustahil. Semua aturan Allah, semua perintah Allah li sa'adatil darain, untuk kebahagiaan dunia akhirat bagi si hamba tadi, sudah. Karena itu taat kepada Allah mutlak. Nggak boleh ada mengalahkan taat kepada Allah, sudah. Yang kedua, wa atiiur rasul, dan taatilah Rasulullah. Mentaati Rasulullah juga mutlak. Mutlak. Kenapa? Sebab Allah yang perintahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, terima, amalkan. Dan apa-apa yang Nabi larang daripada kamu, fantahu, stop, berhenti. Jangan coba-coba kalian lakukan itu, sudah. Artinya taat kepada Nabi juga mutlak. Nggak ada tawar-menawar. Kalau Nabi bilang halal, halal. Nabi bilang haram, haram. Nggak ada ruang abu-abu, sudah. Nggak ada. Sudah. Nggak boleh ditawar-tawar, sudah. Nggak boleh. Kenapa? Sebab Nabi kita Sayyiduna Muhammad mustahil memerintahkan manusia untuk durhaka kepada Allah. Nabi mustahil mengajarkan kepada manusia hal-hal yang bisa merusak kehidupan dunia dan akhiratnya. Mustahil. Semua ajaran Nabi sebagaimana ajaran Allah untuk keselamatan umat manusia, itu sesuatu yang pasti. Makanya saudara, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak. Sekarang yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taati juga ulil amri pada kalian. Siapa ulil amri? Sebagian ahli tafsir mengatakan ulil amri adalah ulama. Sebagian lagi ahli tafsir mengatakan ulil amri adalah umara. Sebagian lagi ahli tafsir mengatakan ulil amri itu mencakup keduanya, ulama juga, umara juga. Terlepas daripada perbedaan pendapat, apapun makna ulil amri, apakah dia ulama, apakah dia umara, ya kita wajib taat kepada mereka. Tapi taatnya tidak mutlak, saudara. Taatnya muqayyad. Kenapa tidak mutlak, saudara? Karena ulama bukan nabi, ulama tidak maksud. Umara bukan malaikat, umara saudara tidak maksud. Sehingga kita wajib taat kepada ulama, wajib taat kepada umara selama mereka tidak menentang Allah dan Rasulnya. Begitu ulama mengajarkan kita hal-hal yang baik sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, wajib kita ikuti itu ulama, saudara. Tapi manakala ada oknum ulama mengajarkan kita yang durhaka kepada Allah, kemungkaran, kemaksiatan, durhaka kepada Allah, haram untuk kita taat kepada dia, haram. Begitu juga umara, saudara.
Tapi begitu konstitusi, begitu peraturan, begitu perundang-undangan menentang hukum Allah, menentang ajaran Nabi, tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai hadis, haram kita tunduk kepada konstitusi, haram. Ini sudah harga mati, nggak boleh kita tawa. Jangan menentang, itu kan konstitusi, para lupean. Dikit-dikit ngomong konstitusi, justru konstitusi kalau berharap berlawanan dengan hukum Allah, tolak untuk amandemen, revisi, buang jauh-jauh saudara. Jangan coba-coba kita amalkan saudara. Kalau Anda selalu tunduk kepada konstitusi, sekalipun konstitusi itu berlawanan terhadap hukum Allah dan Rasulnya, besok akan muncul konstitusi yang akan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Lalu kita diam atas nama konstitusi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saudara, kita cinta Indonesia, kita cinta negeri dan bangsa, kita cinta perundang-undangan yang ada di Republik ini. Kita siap patuh kepada hukum, kita siap patuh kepada konstitusi, kita siap patuh kepada aturan dan perundang-undangan dengan syarat jangan coba-coba menentang hukum Allah, jangan coba-coba menentang hukum Rasulullah. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, kami siap untuk taat dan patuh sam'an wa ta'ah. Tapi kalau itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, demi Allah, kami akan terus melakukan perlawanan sampai tetes darah yang terakhir. Takbir! Sallu ala Nabi! Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, ada santri, ada tokoh Islam mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci, mulai besok sholat dulu jangan baca Quran, goblok. Karena Al-Quran itu ayat suci. Jadi lu sholatnya pakai Pancasila saja ya. Allahu Akbar, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Lu pakai konstitusi kita sholat pakai ayat suci, bukan ayat konstitusi, betul? Saya tanya, sholat Al-Fatihah itu ayat konstitusi atau ayat suci? Konstitusi atau ayat suci? Jadi kalau ada kiai, ustadz, tokoh Islam, saudara atau ormas Islam yang mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci, besok kalau mati jangan ngaji Yasin, ngaji perundang-undangan. Ini jelasannya pakai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, bunyinya Ahok boleh jadi gubernur. Lu bacain di kuping. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau kita harus sunnah, ada meninggal dunia, kita yakinin, betul? Kenapa? Karena ayat suci di atas kepala kita, betul? Gak bisa ayat suci saudara mau digade-gadein dengan ayat konstitusi. Ayat konstitusi di atas ayat konstitusi. Kalau Ando sergoblok orang gila. Maka itu saya mau tanya semua, jawab dengan Mbak, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Undang-undang atau Al-Quran? Undang-undang atau hadis Nabi? Kalau itu mana kita pilih saudara, Pancasila atau Al-Quran? Pancasila atau hadis Nabi? Pancasila atau ayat suci? Sallu ala Nabi. Siap mati untuk Allah, siap mati untuk Rasul, siap mati untuk membela hukum Allah. Takbir. Alhamdulillah. Jangan takut sudah. Ngomong sama pemerintah, tolak konstitusi yang bertentangan dengan Al-Quran. Jangan takut nanti dituduh subversif, nanti di penjara. Nah kan lu berani mati di penjara aja takut ya. Unyil. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap mati untuk Allah? Siap mati untuk Allah? Siap mati untuk bela hukum Allah? Mana lebih mulia, hukum manusia atau hukum Allah? Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Itu fondasi yang sengaja ingin saya tancapkan, saudara.
Tapi cukup begitu, Anda jangan berkecil hati. Melengsarkan Ahok itu bukan mimpi, saudara, bukan. Anda jangan pikir FPI lagi mimpi, enggak. FPI tidak lagi mimpi, FPI lagi bekerja, saudara. FPI lagi berjuang untuk melengsarkan Ahok. Pala dari kaki, kaki dari pala, dikutil babi, musik kita dongker. Ini kutil babi, tahu kutil babi? Musik kita dong. Ini kutil babi bertingkat, mau pakai jurus Cina mabok. Lu pakai jurus Cina mabok, gua pakai jurus templang babi. Itu udah banyak punya jurus. Masya Allah. Kita bukan sedang mimpi, bukan. Jalannya terbuka, Allah kasih, saudara. Dari mana kok kami bisa tahu Allah kasih jalannya? Lah kan kita datang ke DPRD, kan kita datang ke Mabes Polri, saudara. Sudah 1 bulan lebih, FPI mundar-mandir ke DPRD, FPI mundar-mandir ke DPD RI, FPI mundar-mandir ke DPR RI, FPI mundar-mandir ke Kementerian Dalam Negeri, FPI mundar-mandir bertanya kepada ahli, saudara. Jangan dipikir kami lagi ngigo. Enggak, saudara. Kami datang lebih dari sebulan yang lalu. Kita datang ke DPR RI, kita tanya, bagaimana cara yang konstitusional untuk melengsarkan Ahok? Kan nanya lagi boleh, saudara. Boleh ya? Boleh. DPRD mesti jawab kan? Rakyat nanya. Ini rakyat datang nanya, DPRD, gua menang sama Ahok. Cuma gue nggak mau langgar undang-undang, kan begitu? Bagaimana cara lengselinnya? Diunjukin di DPRD. Oh, kalau mau begitu gampang. Buktikan yang Ahok itu melanggar undang-undang. Buktikan yang Ahok itu melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, melanggar perundang-undangan. Nah, kalau Ahok melanggar konstitusi, melanggar perundang-undangan, Ahok bisa dilengsarkan. Dapat kita bocoran? Nah, simpel bocorannya. Kita tanya lagi, sudah. Kita tanya lagi ke DPR. Itu melarang pemotongan hewan korban di masjid-masjid, di madrasah-madrasah. Itu melanggar konstitusi atau tidak? Karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 bahwa tiap warga negara dijamin untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, saudara. Saya tanya, korban bagi umat Islam ibadah bukan? Bukan. Dijamin tidak oleh konstitusi. Ahok melarang, berarti Ahok melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 sehingga cukup konstitusional untuk dilengsarkan. Kita tanya, saudara. Kita tanya ke DPR, pas kan dalilnya? Iya, memang betul. Dibocorin lagi. Siapa bilang nggak bisa, saudara? Kita tanya lagi. Kita tanya lagi. Ada undang-undang yang mewajibkan seorang gubernur dan wakil gubernur menghargai norma-norma agama dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. DPRD jawab, ada. Undang-undang yang mana? Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang dipertegas pada peraturan pemerintah nomor 24, saudara, yaitu di tahun 2012 kemarin, yang isinya setiap gubernur dan wakil gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi, memelihara dan menjaga norma-norma agama dan nilai-nilai budaya setempat. Saya tanya, itu yang namanya dagang kambing di tempat umum, hewan kurban, itu yang namanya potong hewan kurban di kampung-kampung depan masjid, itu saya mau tanya, udah jadi budaya Betawi belum? Udah jadi budaya belum? Itu saudara, lokal wisdom, kearifan lokal, budaya setempat, sekaligus itu merupakan ajaran agama Islam. Berarti Ahok di dalam
Kita pelajari bagaimana cara menyelesaikannya. Oh, ini saudara nih pasukan kutil babi. Semua mau pegang konstitusi. Jangan dipikir kita nggak menang konstitusi, saudara. Kita punya perangkat perundang-undangan, saudara. Punya perangkat perundang-undangan, saudara, yang bisa kita gunakan untuk mendongkel kutil babi. Paham tidak? Baik, saya mau tanya, apa boleh seorang pejabat negara menghina DPRD? Tidak boleh. Apa boleh menghina DPRD? Tidak boleh. Apa boleh menghina DPRD? Tidak boleh. Dulu Gus Dur menghina DPR, lensar, saudara. Tolong dicatat. Gus Dur itu presiden, dipanggil DPR tidak mau datang. DPR dikatain anak-anak, DPR dilarang, saudara. Akhirnya Gus Dur lensar. Ini contoh. Artinya, saudara, kalau presiden saja menghina parlemen bisa lensar, apalagi kutil babi. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, Anda lihat dari TV bagaimana Ahok menghina DPRD? Tahu tidak? DPRD dihina secara terbuka, terang-terangan. Maka itu kawan-kawan kita kemarin datang ke DPRD mempertanyakan kepada mereka, kalian sudah dihina oleh Ahok, kenapa kalian tidak lengserkan Ahok? Minimal, kenapa kalian tidak lapor ke polisi? Pencemaran nama baik, pencemaran lembaga pemerintah. Apa partai-partai itu takut? Kita tanya, saudara, kemana kalian? Udah dihina, kalian tidak berbuat apapun. Goblok. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Saya dengar hari ini setelah ditegur begitu, saudara, hari ini DPRD mulai melapor ke Polda Metro Jaya. Benar, saudara. Enggak apa-apa. Jadi lumayan FPI mempromosikan. Susah mempromosikan DPRD. Betul? Betul? Tapi mempromosikannya pakai undang-undang, saudara. Kita mempromosikan pakai undang-undang, enggak sembarangan, saudara. Terus kita sampaikan lagi, Anda perlu tahu, saudara, selama Ahok ini diberikan kuasa sebagai wakil gubernur, sudah 2 masjid digusur tanpa ganti bandar wakafnya, saudara. Salah satunya di Jatinegara. Coba lihat, saudara. Enak betul, dia gusur masjid seenaknya. Siapa gusur masjid, kita gusur lagi dia, saudara. Enggak perlu kita takut, saudara. Oh, alasannya mau ada pembangunan. Oh, alasannya nanti masjidnya diganti. Pal gomenyan. Kutil babi mengadarin orang Betawi. Orang Betawi mau dikadarin. Dari mana datangnya? Kadar kebon. Kira-kira jelas gak? Masjid digusur, kurang ajar gak? Ahok gusur masjid, sekarang giliran kita gusur Ahok. Setuju? Setuju? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Dari hulu dari kami sangat memperhatikan masjid, majelis taklim, madrasah. Dari madrasah diniyah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, semua dapat bantuan dari APBD. APBD Jakarta, saudara, tahun ini jumlahnya 72 triliun. 72 triliun dana yang ada, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara, dari 1000 masjid di Jakarta yang setiap tahunnya diberikan bantuan, selama Ahok megang hanya 300 masjid saja yang diberikan. Yang 700 tidak dapat lagi. Ini masyarakat mesti tahu, saudara. Dari 900 majelis taklim yang selama ini diberikan bantuan, saudara, secara sah, secara resmi dari APBD, saat ini hanya 90 majelis taklim yang diberikan. Nah, sekarang kita tanya, 72 triliun dana APBD yang mesti digunakan untuk masyarakat Jakarta kemana? Kita lihat selama 2 tahun ini, saudara, hanya 30% yang baru digunakan. Yang 70% dana 72 triliun. Trotoar nggak dibetulin, jalan di mana-mana makin macet. Apa yang
Jelas gak? Kalau begitu saya tanya, ini orang berbahaya tidak buat Islam? Berbahaya tidak buat Islam? Oh, ini orang super bahaya. Hati-hati, hati-hati. Enggak sampai di situ, saudara. Anak-anak sekolah yang tadinya setiap hari Jumat memakai pakaian muslimah, perempuannya saudara pakai jilbab, lelakinya pakai baju koko, alasannya diganti dengan pakaian adat. Bohong! Dia pengen supaya anak-anak orang Islam tidak memakai pakaian muslim, tidak menunjukkan agamanya. Ini Ahok Cina kabel biadab. Kurang ajar saudara. Ya kita diam. Sekarang dia lagi usulin lagi. Apa dia bilang? Anak-anak sekolah di Jakarta mau dipindah. Waktunya mereka sekolah cukup dari jam 9 saja. Kenapa mau begitu saudara? Sebab saudara, kalau anak orang Islam sekolah jam 7, nanti dia bangun subuh. Kalau sekolah jam 7 kan jam 6 di jalan dari rumah. Kalau jam 6 jalan kan mesti bangun jam 5. Mandi, sholat subuh, sarapan, jalan sekolah. Ini saudara yang ingin berubah pada Ahok. Kalau sekolah pindah ke jam 9, berarti jalannya jam berapa? Jam 8. Kalau jalannya jam 8, bangunnya jam berapa? Jam 7. Jadi anak-anak kita nggak sholat subuh lagi saudara. Kurang ajar nih kotel babi. Kalau udah gitu dia punya rencana. Warga DKI KTP kolom agamanya mau dihapus. Ini dia bentuk tikus. Cacing pasir. Mati rodok gak? Mati rodok gak? Jadi supaya masyarakat tahu, kalau ada pemimpin begini kamu Islam, jangan kita diam dong saudara. Jangan, nggak boleh kita diam. Kadang-kadang kalau kita lagi beberapa Habib Rizik kita dukung, ayo kita ajak, yuk ikut. Nanti dulu dah. Kan ikut dulu. Kadang-kadang kita minta tanda tangan doang, udah. Ente nggak mau ikut nggak apa-apa. Yang penting ente tanda tangan. Ente setuju kalau Ahok bilang diserahkan, tanda tangan juga, nggak mau juga. Pokoknya ada dukung dah, ada doain, tapi tanda tangan enggak. Selidik takut majlisnya nggak dapat bantuan Pemda lagi. Kacau gak? Kacau tidak? Ini saatnya kita lawan Ahok rame-rame. Setuju? Setuju? Siap lancarkan Ahok? Siap lancarkan Ahok? Takbir! Itu semua bisa jadi bahan tuntutan kita, saudara. Saya tanya, itu poin-poin yang saya sampaikan tadi, melanggar undang-undang enggak? Kenapa dipertahankan, saudara? Oh, ada tambahan lagi selain itu, saudara. Dia hina NU, dia hina Muhammadiyah, dan dia hina FPI, saudara. Belum lama, beberapa bulan yang lalu Ahok mengatakan, saya akan melokalisasi tempat prostitusi. Pelacuran itu mau diresmikan di beberapa tempat. Legal, saudara. NU protes, Muhammadiyah protes, FPI protes. Apa kata dia? Sudahlah, NU, Muhammadiyah dan FPI nggak usah munafik, kan terima setoran juga. Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Kurang ajar ya, kutil balik. Makin hari makin bertingkat. Nah kita orang Betawi digituin, saudara. Ini dia nih saudara, ikan bawal buah terong lu jual. Enggak, kita nggak mundur saudara. Enggak, kita nggak bakal mundur. Dia mau pakai jurus kita mabok, silakan dia pakai. Kita pakai jurus penantang babi. Itu jurus baru saya ciptakan. Yang mau belajar, wah dah. Jurus apa? Jurus apa? Penantang babi. Lu jangan pakai jurus dari 1000 lu. 1000 lah jurus. Jurus apa? Siap lancarkan Ahok. Takbir. Nggak sampai di situ. Pegawai Pemda banyak yang tua mau masuk pensiun. Ya namanya tua pensiun kerjanya mulai lambat, betul. Begitu kerja lambat gimana bentaknya, goblok tuh, binatang lu. Kurang ajar. Datang nih belatung. Ahok nih belatung.
Yang datang dari Belitung sudah. Belatung. Ini Belatung sama pegawai Pemda, orang Betawi tua, kesian, udah lewat tulisnya udah tua. Kata goblok lu, binatang lu, biadab, kurang ajar tidak? Punya etika tidak? Punya santunan tidak? Apa boleh pejabat kurang ajar? Apa boleh pejabat arogan? Apa boleh pejabat tidak santun? Pejabat tidak santun harus dilengsarkan. Tadi Kiai Haji Pak Purwosi sudah cerita. Aceh Fikri Bupati Garut saudara nikah lagi. Nikah laginya tidak apa-apa, baru 4 hari cerai. Perempuannya nuntut, rame di publik, cara jawabnya tidak etis. Dia hina itu perempuan saudara, dia lengsarkan. Karena dianggap tidak punya etika, dianggap tidak santun, dia lengsarkan. Apalagi Ahok yang nakain orang binatang. Apalagi Ahok yang bilang ormas Islam munafik, kurang ajar tidak? Punya etika tidak? Siap lengsarkan Ahok? Takbir! Insya Allah. Jadi saudara, kita punya seperangkat peraturan. Nah, terus kita tanya ke DPR RI, kita keluarin yang dikeluarkan pada Front Pembela Islam 30 dosa Ahok saudara. 30 kesalahan. Awalnya kita berikan 20, naik 25, naik 30, besok juga tambah 50 dulu. Emang kita lagi kumpulin saudara, kita lapor ke DPRD. Ini ada 30 kesalahan Ahok. Apa sudah waktunya untuk dilengsarkan? Nah sekarang kita tanya, bagaimana caranya lagi? Nah akhirnya DPRD ngasih bocoran lagi. Bocorannya apa? Demo aja yang sering-sering. Sering-sering demo juga ada lengser. Karena dulu Bupati Garut sering-sering demo, tiap hari ada demo lengser saudara. Makanya rajin yang demo tuh rajin. Iya. Di hari Bang Cipinang yang demo, besok orang Tambura, lusa orang Tenabang, berikutnya lagi orang Mampang, berikutnya lagi orang Keramat Jati. Tiap hari paling-paling giliran lu setahun sekali. Nah kan kalau begitu kan gak banyak sudah. Demo yang rutin, demo yang terus-menerus itu akan dinilai mengganggu stabilitas politik sehingga DPRD berhak untuk mengajukan hak interpelasi, hak untuk bertanya kepada Ahok. Ini ada 30 kesalahan yang dilaporkan masyarakat. Itu masyarakat datang dari mana-mana tidak setuju dipimpin olehmu. Kenapa? Apa betul ini kesalahan kau lakukan? Apa betul kau itu melarang hewan kurban untuk disembelih, yaitu di halaman masjid, sekolah, dan madrasah? Apa betul begini? Apa betul begitu? Itu semua akan ditanya oleh DPRD. Kalau Ahok tidak mampu menjawab atau sogago dalam menjawab, ya saudara, maka DPRD berhak untuk mengeluarkan hak angket. Apa itu hak angket? DPRD menyebarkan selebaran formulir kepada masyarakat Jakarta yang sudah punya KTP untuk mengisi, setujukah Anda Ahok dilengsarkan? Untuk Anda jawab setuju, tanda tangan, kemudian tampilkan fotokopi KTP Anda, dikumpulkan pada DPRD. Saudara, itulah dasar untuk melengsarkan Ahok. 1 juta saja orang tidak setuju dengan Ahok, Ahok sudah harus lengser sudah. Siapa bilang nggak bisa? Nah, baru di situ DPRD mengatakan, baru kami punya hak imbaik untuk memberhentikan Ahok. Tapi masih ada proses kata DPRD. Kita tanya, proses apa lagi? Kami harus melapor ke Kementerian Dalam Negeri. Karena nanti Kementerian Dalam Negeri yang akan memberhentikan Ahok. Oh begitu, cukup. Besoknya kita datang ke Kementerian Dalam Negeri. Kita tanya lagi sama dirjen-dirjennya, sama Pak Menteri, bagaimana sih cara berhentikan Ahok? Dikasih bocoran lagi sudah. Oh dikasih tahu, betul. Kata Kementerian Dalam Negeri, betul. Kalau demo semakin masif, demo semakin luas, maka Ahok bisa dilengsarkan. Karena itu mengganggu stabilitas politik. Tapi nanti DPRD mesti tulis surat dulu kepada kami. Nanti kalau sudah tulis surat kepada kami, ada angket bukti-bukti masyarakat tidak setuju, semua sudah tanda tangan, baru kami kirim itu ke Mahkamah Agung untuk kami minta fatwa MA.
MA. Begitu kami kirim ke MA, MA harus menjawab tidak boleh lebih dari 14 hari, saudara. Begitu MA lihat penolakan masyarakat ini asli, datanya bukan palsu, datanya bukan fiktif, diselidiki, betul masyarakat Jakarta yang tanda tangan, masyarakat Jakarta yang menolak, maka MA akan mengabulkan permohonan Kementerian Dalam Negeri. Begitu sudah dikabulkan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat pemberhentian dan itu akan dibacakan oleh DPRD. Setelah itu Ahok is dead. Saya tanya, berarti jalannya ada tidak? Jalannya ada tidak? Kalau begitu FPI lagi mimpi atau berjuang? Mimpi atau berusaha? Mimpi atau bergerak? Takbir! Bukan kita lagi mimpi, saudara, enggak. Ini langkah semua sedang kami lakukan, saudara. Oleh karena itu, Kiai Haji Fakhrul Razi dan ulama-ulama Betawi, juga ormas-ormas Betawi, saudara, rame-rame sudah kumpul dan membentuk gerakan masyarakat Jakarta yang dimotori oleh para habaib Betawi, ulama Betawi, kiai Betawi, tokoh Betawi untuk lengserkan Ahok. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan gerakan masyarakat Jakarta yang dimotori oleh Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak tersebut, saudara, didukung oleh kalangan ulama, kalangan habaib, kalangan majelis taklim, dan saat ini sedang membuat petisi. Nanti para tokohnya tanda tangan paling depan. Setelah itu semua masyarakat silakan tanda tangan di belakangnya. Minta Ahok dilengserkan. Siap tanda tangan? Siap tanda tangan? Dan pengurus-pengurus masjid setelah tanda tangan, tulis nama masjidnya, berikan stempelnya, saudara. Itu saja. Nanti yang kerja ulama, yang kerja habaib, yang kerja tokoh, yang penting umat dukung ada di belakang mereka. Insya Allah Ahok akan kita lengserkan, saudara. Takbir! Takbir! Kewajiban kita berjuang menang kalah urusan Allah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Siap ikut tidak? Siap ikut tidak? Berarti ternyata Ahok dilengserkan secara konstitusional bisa tidak? Apalagi dengan cara inkonstitusional lebih bisa. Ada nanya, Habib, kalau inkonstitusional bagaimana? Kalau ini nggak usah nanya DPRD, nggak usah nanya menteri, tanya FPI aja. Caranya bakal aja balai kota, selesai. Itu inkonstitusional, saudara. Kalau inkonstitusional, kami nggak ke DPRD, kami nggak nanya menteri, enggak, saudara. Kami turunkan 10.000 laskar, semua bawa parang, iris kuping. Kalau polisi nggak hibrid, lari, saudara. Kemarin polisi berani menghantam laskar, mukuli laskar, karena laskar tidak bersenjata. Suruh itu polisi tangan kosong. Copot, lepas kau punya baju seragam, lepas kau punya senjata, silakan duel lawan laskar, 1 lawan 1. Takbir! Lu barunya pakai pistol, Pancing polisi. ini dia nih anaknya. Ketua kampus. Jelas tidak? Jelas tidak? Jangan pikir kami takut, jangan. Kami mau konstitusional. Kalau kami mau inkonstitusional, kami turunkan 5.000 atau 10.000 laskar, semua bawa golok, semua bawa parang, semua bawa bensin. Kami serbu itu yang namanya balai kota, kami bakar, selesai, saudara. Paling tinggi saya di penjara, paling tinggi hukum mati, tidak ada masalah. Yang penting ini Ahok dan boleh jadi gubernur, selesai. Betul? Itu kalau kami punya niat inkonstitusional. Enggak begitu. Kami punya niat konstitusional. Makanya kami datang ke DPRD. Makanya kami datang ke Kementerian Dalam Negeri. Makanya kami datang ke wakil DPD RI asal DKI 4 orang di MPR sana, saudara. Kenapa kami datang? Karena kami mau konstitusional. Lalu kenapa polisi khianati kami? Hati-hati Kapolda, kami akan kejar Anda kemana Anda lari. Hati-hati. Kenapa saya katakan dikhianati? Saya sudah periksa Habib Salim Segaf dengan seluruh jajarannya daripada FPI DKI, saudara. Saya begitu mendengar ada kejadian di depan DPRD, kita mau tanya,
ini kenapa bisa ribut depan DPRD? Sebab surat izinnya, surat pemberitahuannya yang dikirim oleh FPI DKI ke Polda Metro Jaya, demonya depan Balai Kota. Ini yang bikin demo depan DPRD siapa? Kalau memang FPI DKI yang salah, FPI DKI saya bubarkan. Tapi kalau polisi yang salah, kami akan kejar. Kami akan kejar. Harus dicopot angkatnya, dicopot jabatannya, menyalahgunakan jabatan untuk menganiaya rakyat, saudara. Anda mesti tahu, saudara, ini laskar jalan tertib dari Petamburan lewat Tanah Abang dikawal polisi. Ada forager fatwa paling depan, saudara. Sound system demo di belakangnya. Terus jalan. Untuk kemana jalannya? Ke Balai Kota, kantornya Ahok, saudara. Untuk menuju Balai Kota harus lewat Kebon Siri. Karena jalan satu arah, saudara, bukan dua arah. Lewat Kebon Siri sampai di ujung, saudara, ada patung tani, harus putar balik. Nah, kalau putar balik nanti lewat Kedutaan Besar Amerika Serikat, lewat kantor Istana Wakil Presiden, baru lewat Balai Kota. Begitu lewat Kebon Siri, depan DPRD, mobil patrol polisi berhenti. Mobil patrol polisi berhenti, dia turun. FPI disuruh demo di situ, saudara. Laskar-laskar yang pakai motor diminta untuk parkir di pinggir. Ada apa? Kenapa? Ini laskar lugu, nggak ngerti strategi, karena mereka anak-anak baik, bukan maling. Mereka anak-anak baik, bukan koruptor. Namanya polisi yang suruh, mereka parkir di situ, saudara. Begitu disuruh orasi, mulai orasi, terjadi lagi keganjilan. Saya 15 tahun mimpin demo, saudara. Kalau yang namanya kita demo di kantor pemerintah, sebelum kita datang, pintu gerbang mesti ditutup. Dan polisi minimal 2 lapis di depan, saudara. Bahkan kalau yang demo jumlahnya terlalu banyak, mesti ditambahin pagar kawat, saudara. Ini tidak dilakukan oleh polisi. Ada yang demo, pintu gerbangnya dibuka. Wah, polisinya duduk-duduk 30 meter di dalam pagar. Ada apa? Dalam ilmu demo, itu namanya perangkap tikus, saudara. Ini laskar yang lugu, laskar yang umurnya belasan tahun, yang nggak pengalaman di lapangan, terjebak masuk dalam perangkap tikus, kemudian mereka dianiaya. Saudara, polisi bilang FPI yang memulai timpukan sakitan. Ya, kami punya rekamannya. Orang DPRD yang kasih, saudara. Ada orang DPRD naik ke atas gedung, dia bikin film, saudara. Sampai suara mulutnya sambil merekam, itu kedengaran. Loh, kok polisi mulai nyambil? Loh, kok polisi nyambil pendemo? Loh, kok polisi begini? Kami punya buktinya. Ini yang TV nggak mau setel, saudara. Jangan polisi merasa paling suci. Tunggu dulu, saudara. Kita sudah selidiki, kita sudah bentuk tim untuk menyelidiki itu, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu namanya jebakan, bukan? Jebakan, bukan? Nggak sampai di situ. 20 laskar kami yang ditangkap, saudara, ditubruk dengan motor, dilindas dengan drill, dihantam dia punya pundak kepalanya, saudara, dengan sepatu laras. Ada yang budak sampai hari ini. Terus mengeluarkan darah telinganya. Ada matanya sampai saat ini darahnya terus menerus keluar, tidak kering, saudara. Ada tulang pundak kirinya patah. Dan polisi sampai saat ini tidak mengobati mereka, saudara. Nggak sampai di situ. 20 anak ini begitu dimasukkan ke mobil tahanan, berarti kan mereka sudah dilumpuhkan. Berarti kan sudah ditangkap. Nggak boleh disiksa lagi. Enggak. Setelah mereka gebuki, mereka tembakkan gas air mata di dalam mobil, dia tutup. Itu namanya usaha pembunuhan. Biadab. Ya Allah, jangan Kapolda pikir kami takut. Enggak. Presiden aja gua lawan, apalagi lu. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Kapolda biadab begini lawan jangan. Lawan jangan. Jangan kau merasa suci. Kita sudah punya bukti. Dan alhamdulillah kemarin bukti-bukti itu sudah kami berikan ke DPRD. Kemarin di sini ada Ustaz Selamat Arif, saudara. Ada ustaz-ustaz yang lain dari DPP FPI, saudara.
sudah datang ke DPRD, kami minta DPRD membentuk pansus untuk melakukan investigasi komprehensif terhadap insiden yang terjadi di depan DPRD tanggal 3 Oktober tahun 2014. Dan alhamdulillah DPRD sudah mengabulkan. Alhamdulillah. Kita lihat besok hasil pansus, saudara. Kita lihat, kalau pansus mengatakan FPI yang salah, saya bubarkan FPI DKI, saudara. Minimal kita bekukan, kita ganti pengurusnya, saudara. Tapi kalau pansus membuktikan polisi yang over, polisi yang melanggar SOP, polisi yang melanggar protap, polisi yang melakukan pelanggaran HAM, maka Kapolda harus dicopot dari jabatannya, dicopot pangkatnya, saudara. Kita tidak butuh jenderal-jenderal pelanggar HAM, kita tidak butuh jenderal-jenderal musuh Islam, kita tidak butuh jenderal-jenderal yang kurang ajar menggunakan peluru untuk membunuh rakyatnya sendiri. Tidak butuh. Polisi, kau punya seragam beli dari uang pajak rakyat. Kau punya sepatu beli dari uang pajak rakyat. Makan minum lu setiap hari dari uang pajak rakyat. Gajimu dari uang pajak rakyat. Peluru yang kau beli, termasuk senapan tembakan gas air mata yang kau beli, itu uang rakyat. Jangan kau gunakan untuk menganiaya rakyat. Biadab. Insyaallah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau kami mau lanjutkan, saudara, kami bisa pakai cara kami. Kami nggak takut untuk melawan polisi, lawan tentara. Selama kami di jalan Allah, kami tidak akan pernah mundur. Kekhawatiran kami kalau kami melakukan perlawanan saat ini, nanti isu Ahok jadi hilang, saudara. Nanti besok isunya FPI ribut sama polisi. Padahal target kita kan bukan polisi. Musuh kita kan bukan polisi. Target kita menyelesaikan siapa? Hancurkan siapa? Maka itu kami minta DPRD, saudara. Kami FPI nggak mau perang dengan polisi. Kalian bentuk pansus, kalian tentukan. Kalian yang berikan sanksi. Kalau kami salah, jatuhkan sanksinya. Kalau polisi salah, jatuhkan sanksinya. Kenapa? Karena kami FPI ingin melanjutkan perjuangan lengserkan Ahok. Sudah, ini Ahok yang mesti kita utamakan dalam perjuangan, sehingga isu lengseran Ahok tidak boleh dialihkan dengan isu apapun. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Makanya ini amanat saya kepada para laskar. Kalau demo, belajar ilmu dari yang senior. Jangan perangkap tikus lu masuk juga. Jangan wah, dia mau terbuka nih. Mau terbuka kapan lagi? Dia masuk rame-rame dia digabung. Jangan. Demo ada ilmunya. Tanya yang senior, tanya yang pengalaman, saudara. Kami ini sudah 15 tahun pengalaman demo. Jadi ilmu jahatnya polisi kita udah kuasai, saudara. Kadang-kadang kita nggak bawa golok, besok tentu ada golok. Bilang tidak kita. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi FPI dengan polisi tidak usah ribut. Setuju? Setuju? Biar pansus yang menentukan. Setuju? Tapi FPI tetap harus fokus dengan ulama Betawi, kiai Betawi, habaib Betawi, masyarakat Jakarta semua. Bagaimana untuk melengsarkan? Saya tanya sekali lagi, setuju tidak? Setuju tidak? Sebelum saya akhiri sekali lagi saya tanya, setuju tidak? Siap melengsarkan Ahok? Siap melengsarkan Ahok? Yang terakhir, kami sedang menentukan pertanyaan kepada DPRD untuk menyelidiki apa mungkin polisi sengaja menjebak FPI dalam insiden depan DPRD. Ini bagian dari pesanan Ahok. Saya minta ini diperiksa, ini diteliti. Kenapa? Sebab sebelum kejadian Ahok bikin 2 pernyataan. Pertama dia katakan, saya minta kepada polisi. Nah itu kalau ada pendemo itu isi aja water cannonnya dengan bensin, semprot mereka dengan bensin. Yang kedua, dia menyatakan itu pendemo yang melengsarkan saya, udah tembak mati aja, bunuh saja. Nah, jadi kita mau tanya,
Masa Kapolda disuruh deh kutil babi? Kita mau tahu dong sudah. Atau memang sekedar kesalahan protap saja? Atau kesalahpahaman di lapangan? Kita mau tahu. Biar pansus yang menentukan, saudara. Tapi kalau Ahok yang mengatur itu semua, memang Ahok andai kata terbukti menyalahgunakan jabatan untuk membunuh laskar kami, demi Allah, kami juga akan bersumpah untuk bunuh dia, saudara. Jangan coba-coba ngancam, jangan coba-coba ngancam. Kalau kau coba-coba membunuh anak kami, kami akan bunuh kau. Dimanapun kau berada, nyawa dibayar dengan nyawa. Kami sekarang ini melawan dengan cara konstitusi. Maka itu polisi jangan mengganggu. Kami mau ke DPRD, kami ke balai kota, kami mau ke Kementerian Dalam Negeri. Itu hak kami sebagai warga negara. Kami lapor, kami pakai izin. Jangan coba-coba polisi main politik, saudara. Polisi jalankan saja tugas keamanannya. Kalau ada anak kami yang salah, tangkap, adili. Enggak, kami nggak bakal bela laskar yang salah, saudara. Silakan tangkap, silakan adili, silakan penjara. Tapi polisi jangan ikut main politik. Jangan polisi jadi budak Ahok. Insyaallah. Kami sedang selidiki, saudara. Kalau kami dapatkan bukti betul Ahok yang menugaskan orang-orang tertentu atau kepolisian kita untuk bunuh laskar, saya akan kirim juga orang, ajak juga orang, rame-rame masyarakat Jakarta, kita bunuh Ahok. Betul. Tapi kalau selama Ahok masih mau pakai cara konstitusional, kami akan lawan dia secara konstitusional. Kalau Ahok mau berdebat, kami akan lawan dia dengan debat. Ahok mau pakai undang-undang, kami akan lawan dia dengan undang-undang. Tapi kalau Ahok mau pakai golok, kami akan bacok juga sama golok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekali lagi saya tanya, siap berjuang? Siap bersatu? Karena itu undangan Kiai Haji Fahrul Rasyid Ishak tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Rame-rame kita kepung balai kota. Setuju tidak? Setuju tidak? Anda siapkan pagi-pagi setelah sarapan, saudara dari rumah, Anda sholat 2 rakaat atau sholat duhanya selesaikan dulu, saudara. Mohon pertolongan Allah, berangkat dengan wudhu. Kita harapkan sebelum jam 8 pagi semua sudah kumpul di bundaran Hotel Indonesia. Dari sana kita akan melakukan long march bersama para habaib, para ulama, para kiai, majelis taklim, ormas Islam, ormas Betawian, ormas pemuda, siapa saja yang menginginkan Ahok lengser, kita akan melakukan long march, jalan kaki rame-rame dengan ribuan umat Islam, saudara, ke Kebon Sirih. Kita kirim ulama kiai-kiai kita untuk masuk ke gedung DPRD menyampaikan petisi agar DPRD segera melengsarkan Ahok. Setuju? Sementara umat Islam yang di luar terus bergerak keliling putari, yaitu DPRD, putari sampai ke balai kota, kepung sampai ke Kebon Sirih. Kita kepung itu semua balai kota, saudara. Jangan Ahok bertingkah ingin melawan umat Islam. Jangan bertingkah di Jakarta ingin merusak tata budaya kita. Jangan bertingkah di Jakarta preman belatung dari Belitung datang ke Jakarta udah di jagoan nantang sana nantang sini. Jangan, saudara, jangan. Kau datang ke Jakarta kau mesti santun. Kau datang ke Jakarta kau mesti tahu diri. Kau datang ke Jakarta kau mesti ramah. Orang Jakarta, saudara, walaupun dia orang terbuka, walaupun suka bercanda, tapi mereka menjunjung tinggi kesantunan, saudara. Jadi kalau ada orang tidak santun datang kemari, kita usir rame-rame. Setuju? Setuju? Siap ikut tanggal 10 November? Siap ikut? Kita kumpul jam 8 pagi di Bundaran Haji, saudara. Insya Allah, Anda ajak, saya akan ajak semua keluarga saya. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya cucu. Kita ajak semua anggota keluarga kita. Tunjukkan, saudara, tunjukkan kepada negara kita, tunjukkan kepada presiden kita yang besok akan dilantik hari Senin ini, saudara, bahwa kami masyarakat Jakarta tidak mau dipimpin oleh orang kafir, saudara, dan kami minta dilengsarkan secara konstitusional. Sebab Ahok sudah melanggar konstitusi, Ahok sudah melanggar undang-undang, Ahok sudah melakukan kesalahan dalam pemimpinan, saudara. Setuju tidak? Siap hadir?
Siap datang. Takbir. Masing-masing boleh bikin spanduk sendiri-sendiri. Bikin spanduk. Mau bikin apa? Ke Ahok Bajunan, Ahok Borok, Ahok Borok, Ahok Bengok. Nggak apa-apa bikin. Kami mau bikin. Musir Ahok dari Jakarta. Nggak apa-apa. Anda bebas. Bikin spanduk apa Anda mau. Keluarkan isi hati Anda, saudara. Untuk kita tidak mau dipimpin oleh orang kafir. Anda mau pakai bahasa yang sopan. Anda ingin bawa spanduk dengan terjemah ayat-ayat Al-Quran supaya orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang kafir, silakan. Anda mau bawa bendera majelis taklim boleh, mau bendera madrasahnya boleh, mau bendera organisasinya boleh, karena ini bukan gerakan FPI sendiri, ini gerakan umat Islam. Silakan bawa benderanya, pakai seragamnya, saudara. Yang punya tim hadroh, bawa hadrohnya. Jadi kalau nanti ada Ahok tidak kita tibarin denda. Setuju? Aja istri kita, ibu-ibu semua aja. Tanggal 10 November ibu-ibu bawa aja kompornya, masak di dalam kota. Setuju? Setuju? Yang jadi pegawai Pemda DKI, kita minta tanggal 10 November jangan ada yang kerja di Pemda DKI. Jangan ada yang masuk kerja. Saya himbau, saya serukan semua pegawai Pemda DKI tanggal 10 November jangan ada yang masuk kerja. Lakukan pembangkangan sosial untuk mengusir Ahok yang arogan, yang kurang ajar. Sudah, Anda tahu Ahok pura-pura, mari kita lelang jabatan lurah, saudara. Itu sebetulnya hanya siasat supaya orang Kristen bisa jadi lurah di kampungnya orang Islam. Sekarang begitu orang-orang Kristen pada jadi lurah, apa dia bilang? Ini kan hasil ujian, ini kan hasil tes, ini kan bukan KKN. Bohong! Itu akal-akalannya, saudara. Dia lelang jabatan lurah, dia lelang jabatan kepala sekolah di Jakarta Barat. 80% kepala sekolah negeri saat ini Kristen. Alasannya apa? Jabatan dilelang. Besok jabatan RT RW dilelang. Kurang ajar melelang-lelang, akhirnya orang dia yang jadi pimpinan di kampung kita kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terus saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri semuanya. Siap menyesalkan Ahok? Siap menyesalkan Ahok? Tolong ini isi ceramah saya yang rekam, sebarin rekamannya. Ajak semua di kampung-kampung di DKI, saudara. Dan kami dari FPI sudah buat angket. Kami sudah cetak ratusan ribu lembar. Nanti saya minta setiap posko untuk mengambil angketnya di kantor FPI pusat, dibagikan kepada masyarakat. Silakan Anda jawab, saudara. Jawabnya cuma, apakah Anda setuju Ahok dilengsarkan? Ya atau tidak? Gitu aja, saudara. Kalau Anda setuju, jawab ya. Kalau Anda tidak setuju, jawab tidak. Selesai, saudara. Gampang tidak? Gampang tidak? Habis Anda jawab, tanda tangan, tempelkan fotokopi KTP Anda. Kami akan kirim ini ke DPRD dan kami akan kirim ke Kemendagri dan kami juga akan sertakan untuk Mahkamah Agung, saudara. Dan